Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Safira. Nomor induk mahasiswa 2020-020-037, jurusan Keuangan dan Perbankan Mulia Dharma Pratama Palembang. Mata kuliah Manajemen Pekreditan dengan dosen pengasuh Bu Epi Dian Kartikasari, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Manajemen Pekreditan mengenai analisis permohonan kredit, dan saya juga akan membahas salah satu jurnal yang telah saya review sebelumnya yang terkait materi yang akan dibahas, yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Prosedur Pemberian Kredit pada PT Bank Sentral Asia Tbk Cabang KCU Kalimalang. Tujuan dari pembuatan video presentasi materi ini ialah untuk memenuhi tugas terkait UAS mata kuliah Manajemen Pekreditan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memberitahu apa itu pengertian dan tujuan dari analisis kredit. Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh debitur. Dan tujuan dari analisis kredit itu sendiri, yang pertama, untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang tepat atas pemenuhan kebutuhan calon debitur. Dan yang ketiga, sebagai acuan bank apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan mengisi formulir aplikasi kredit yang telah disediakan bank. Di permohonan kredit biasanya terjadi default. Apa itu default? Default adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau akad komitmen lainnya yang ditandatangani bersama. Oleh sebab itu, maka pemberian kredit juga mempunyai prinsip dasar dalam analisis pemberian kreditnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pemberian kredit. Pemberian kredit pada masyarakat dilakukan melalui perjanjian kredit antara pemberi dan penerima kredit, sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Namun demikian, perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari kedua belah pihak, dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan dan penata laksanaan kredit tersebut. Oleh sebab itu, ada beberapa prinsip dasar analisis pemberian kredit. Prinsip analisis pemberian kredit terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dan dari seorang calon debitur dalam pemberian kredit. Maka ada beberapa faktor yang dilihat dalam prinsip 5C, yaitu yang pertama, karakter. Karakter adalah pertimbangan kredit yang dilihat dari sifat atau watak nasabah harus bisa dipercaya. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga, kapital, melihat kondisi kekayaan perusahaan yang dikelola oleh calon debitur. Yang keempat, condition, melihat kondisi ekonomi dan prospek usaha calon nasabah. Dan yang kelima, kolateral, jaminan dari nasabah baik fisik atau non fisik dalam meminjam kredit nanti. Kemudian prinsip 5P yang meliputi yang pertama, parti atau golongan. Bank menilai calon debitur dari karakter, kapasiti, kapital. Ini merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank. Yang kedua, purpose atau tujuan. Bank menilai tujuan pengguna kredit dikaitkan dengan aspek sosial lainnya yang memastikan kredit dipergunakan sesuai peruntukannya. Yang ketiga, payment atau pembayaran kembali. Bank menilai kemampuan calon debitur untuk membayar ansuran kredit dengan mengestimasi pendapatan bersih permohonan setelah dikurangi kewajiban biaya hidup saat ini. Yang keempat, profitability atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Bank menghitung jumlah keuntungan yang akan diterima oleh calon debitur dengan adanya pemberian kredit dari bank.
Di samping itu juga, bank menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima dari pemberian kredit tersebut. Yang kelima, protection atau perlindungan. Bank menilai agunan yang akan menjadi jaminan kredit oleh calon debitur. Kemudian prinsip 3R. Prinsip 3R terdiri dari yang pertama returns, yaitu kemampuan keberhasilan dari kredit yang diberikan. Yang kedua repayment, kemampuan pembayaran kembali kredit yang dipinjam. Dan yang ketiga risk, kemampuan peminjam dan menanggung resiko ketidakmampuan mengembalikan kredit. Setelah penjelasan dari prinsip 5C, 5P, dan 3R, saya akan menjelaskan lagi analisis 6A yang terdiri dari yang pertama, analisis aspek hukum. Yang kedua, analisis aspek pemasaran. Yang ketiga, analisis aspek teknis. Dan yang keempat, analisis aspek manajemen. Yang kelima, analisis aspek keuangan. Dan yang keenam, analisis aspek sosial ekonomi. Setelah mengetahui prinsip dan analisis kredit, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pegolongan kredit. Kolektibilitas kredit adalah pegolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan. Aktiva produktif pasal 6 ayat 1 membagikan tingkat kolektibilitas kredit ke 5 kategori. Yang pertama, kredit lancar, kemudian berturut-turut kolektibilitas menurunkan menjadi kategori 2, yaitu dalam perhatian khusus. Yang ketiga, kurang lancar, dan yang keempat diragukan, dan yang kelima, kredit macet. Kredit dengan kolektibilitas 1 dan 2 dikategorikan sebagai kredit lancar, sedangkan kredit dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Dalam pemohonan kredit atau pemberian kredit tentu memiliki resiko. Resiko perbankan menurut Irham Fahmi adalah resiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Misalnya keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkasso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Kerugian terbesar yang dialami pihak bank adalah kerugian dalam bentuk finansial. Jenis risiko perbankan terdiri dari yang pertama risiko kredit yang disebabkan ketidakmampuan para debitur memenuhi kewajibannya. Yang kedua risiko pasar yang timbul karena pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi tidak normal yang menyebabkan kerugian bank. Dan yang keempat risiko operasional atau risiko yang timbul karena faktor internal bank. Dan yang keempat risiko likuiditas adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kredit bermasalah ada dua faktor, yang pertama, faktor yang disebabkan kesengajaan debitur ataupun ketidaksengajaan debitur. Yang kedua, perusahaan tidak dapat bersaing. Yang ketiga, perubahan kebijakan pemerintah. Yang keempat, bencana alam. Dan yang kelima, kondisi ekonomi mikro dan makro. Sedangkan faktor internal disebabkan dari yang pertama, analisis petugas bank yang kurang tepat terhadap permohonan pinjaman debitur. Yang kedua, kolusi antar pejabat. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan pejabat bank atas jenis usaha debitur. Dan yang keempat, campur tangan terlalu besar dari pihak terkait pemutus kredit. Sedangkan dampak dari kredit bermasalah, yang pertama, laba bank menurunkan pendapatan bunga kredit. Yang kedua, bad debt ratio menjadi besar, rasio aktiva produktif menjadi rendah. Dan yang ketiga, biaya percetakan penghapusan kredit meningkat, berpengaruh terhadap penurunan keuntungan bank. Dan yang keempat, penurunan laba berdampak pada penurunan dan ROE. Alur proses permohonan kredit dimulai dari yang pertama, permohonan kredit. Yang kedua, analisis kredit. Setelah dianalisis, maka akan ditentukan apakah nasabah mampu membayar kewajibannya. Yang ketiga, persetujuan kredit. Yang keempat, perjanjian kredit, yang mana itu sangat penting dalam pengelolaan dan penata laksanaan kredit tersebut. Yang kelima, setelah semua proses telah dilakukan, maka setelah itu barulah pencairan kredit dilakukan. Dan yang keenam, pengawasan kredit.
Hal ini bertujuan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya atas kredit. Dan yang ketujuh, pelunasan kredit, tambahan kredit, dan untuk kredit bermasalah maka akan dilakukan upaya penyelamatan. Jika kredit mengalami masalah, maka ada beberapa upaya dalam penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama, rescheduling, yaitu penjadwalan kembali dengan perpanjangan jangka waktu perubahan jadwal angsuran. Yang kedua, rekodisi, mengubah seluruh atau sebagian perjanjian kredit dengan penurunan suku bunga, pembebasan sebagian tunggakan atau seluruhan, kapitalisasi bunga, atau penundaan pembayaran bunga. Dan ketiga, restructuring, yaitu mengubah struktur pembiayaan dengan memberikan tambahan kredit, tambahan modal debitur, kombinasi kedua antara tambahan kredit dari bank dan tambahan modal dari debitur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu jurnal yang telah saya review sebelumnya, yang mana sama dengan materi yang dibahas terkait bagian mana yang sesuai dengan teori, prinsip, dan konsep pada materi. Dengan judul jurnal Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Prosedur Pemberian Kredit pada PT Bank Sentral Asia Tbk Cabang KCU Kalimalang. Nama penulis jurnal Khoirina Farina Darminta. Nama penerbit jurnal JESA atau Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Volume 4 nomor 1 dengan tahun terbit 2021. Tujuan dilakukannya penjelasan terkait review jurnal ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen pengkreditan. Menurut Kasmir 2014, kredit merupakan kegiatan usaha bank yang bertujuan memperoleh keuangan dengan cara mendistribusikan dana kepada masyarakat. Karena sumber utama pendapatan bank berasal dari pemberian pendapatan bunga kredit. Latar belakang dilakukannya penelitian pada jurnal ini dikarenakan sangat penting adanya sistem pengendalian pada proses pemberian kredit dengan tujuan bebas dari segala macam risiko dan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Kredit macet biasanya disebabkan oleh pihak debitur maupun kreditur. Adanya pengaruh dari calon debitur yang bekerja sama dengan pihak pegawai bank menyebabkan debitur mendapatkan hasil kredit sesuai harapan, yaitu memperoleh kredit yang lebih besar dari yang dibutuhkan. Pada landasan teori dalam jurnal yang telah saya review ini, bahwa menurut COSO tahun 2013, sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan Dewan Komisaris Manajemen dan personil lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan, yaitu efektivitas, efisiensi operasi, dan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Ahrens dan Marx Lab tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang disusun untuk memberikan manajemen dapat menentukan keputusan yang tepat, sehingga perusahaan yang dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Yang dimaksud tersebut berupa reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, ketaatan pada hukum dan peraturan. Pada hasil penelitian dalam jurnal menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit. Yang penelitian ini fokus pada prosedur pemberian kredit usaha kecil atau KUK, yang merupakan salah satu jenis modal kerja dengan platform kredit maksimal 500 juta. Prosedur pemberian kredit pada PT Bank Sentral Asia Tbk terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap prosedur pengajuan permohonan kredit oleh nasabah. Prosedur pengajuan kredit usaha kecil atau KUK di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang adalah nasabah yang mengajukan permohonan kredit, mengisi surat permohonan kredit, dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, lalu diserahkan ke pihak account office yang bertugas menangani permintaan kredit tersebut. Yang kedua, tahap prosedur dalam menganalisis kredit usaha kecil atau disingkat KUK di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang, di mana dalam materi sebelumnya bahwa prinsip dasar analisis pemberian kredit terdapat prinsip 5C, 5P, dan 3R dengan analisa 6A.
Pada Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang, account of risk mengandalkan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition sebagai syarat dalam mengevaluasi kredit yang diajukan oleh debitur. Kegiatan ini dijalankan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah, melakukan wawancara, serta menilai kelayakan lokasi nasabah. Yang ketiga, tahapan prosedur keputusan kredit usaha kecil atau singkat KUK di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang. Berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, pada tahapan ini penjabat pemutusan kredit memiliki wewenang pemberian keputusan permohonan kredit tersebut layak atau tidak layak untuk diberikan kredit dengan beberapa persyaratan tertentu. Persetujuan pemberian keputusan kredit dilaksanakan oleh penjabat yang berwenang. Keempat, tahapan prosedur perjanjian kredit usaha kecil atau yang dekat KUK di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang, yaitu administrasi kredit harus memahami keputusan kredit, melakukan aktivitas membuat kontrak kredit, dan pihak debitur dan administrasi kredit melakukan penandatanganan surat kontrak di kantor notaris tersebut. Dan yang kelima, tahap prosedur pencairan dan pelunasan kredit usaha kecil atau disingkat KUK di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang. Dan pada review jurnal ini, sistem pengendalian internal pada prosedur pemberian kredit di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang meliputi yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian dapat diuraikan menjadi beberapa komponen menurut COSO tahun 2013, yaitu yang pertama, integritas dan nilai etika. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, menetapkan struktur. Dan yang keempat, menunjukkan komitmen terhadap kompetensi PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang yang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan perbankan terbaik untuk nasabah serta memberikan kepercayaan kepada nasabah. Dan yang kelima, mendorong akuntabilitas PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang dinilai sudah sesuai dalam komponen ini. Pada PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang, penilaian risiko kredit dilakukan dengan dua cara metode, diantaranya kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif, penilaian risiko kredit dapat menggunakan prinsip analisis 5C yang terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy, di mana semua komponen di dalamnya sangat penting dan tidak boleh dihilangkan. Sedangkan metode kualitatif, penilaian risiko kredit diukur menggunakan rasio-rasio seperti liquidity ratio, return of investment atau ROI, return of asset, profitability ratio, dan juga menggunakan laporan keuangan. Untuk sistem penilaian risiko di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang telah menggunakan aplikasi sehingga lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi pemutusan kredit pada saat proses penandatanganan kredit. Juga harus disaksikan oleh pihak yang berwenang untuk meminimalisir manipulasi tanda tangan. Untuk hasil analisis 5C yang telah dilakukan, akun Office akan diinput ke dalam aplikasi yang bernama iCost beserta dokumen yang dibutuhkan tersebut. Terdapat data-data nasabah yang secara otomatis mempermudah dalam perhitungan risiko kredit, sehingga aplikasi tersebut tentunya dapat mempermudah sistem kerja akun Office dalam menghitung penilaian risiko kredit atau credit risk rating yang telah dievaluasi sebelumnya. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses persetujuan kredit. Dari hasil informasi yang telah diberikan oleh pihak akun Office, sistem permohonan kredit di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang melalui menetapkan salah satu kode warna untuk mempertimbangkan dari risiko kredit dan memberikan hasil keputusan mengenai kredit tersebut. Kode warna tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kode warna putih yang artinya risiko kredit dapat diterima dan disetujui, dan yang kedua kode warna hitam yang artinya risiko kredit tidak dapat diterima atau ditolak. Setelah itu, hasil analisis atau analisa akan direview oleh Kepala Pengembang Bisnis Cabang atau yang disingkat KPBC. Kesimpulan dari review jurnal evaluasi sistem pengendalian prosedur pemberian kredit pada PT Bank Sentral Asia Tbk Cabang KCU Kalimalang yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT Bank Sentral Asia Tbk KCU Kalimalang
di mana dalam evaluasi sistem pengendalian internal terdapat prosedur pemberian kredit yang telah memenuhi standar sistem pemberian kredit dengan menerapkan analisis prinsip 5C dalam proses pemberian kreditnya. Sistem pengendalian internal yang ditetapkan dalam pemberian kredit juga sudah sejalan dengan standar komponen pengendalian internal Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission. Namun masih terdapat kelemahan dalam komponen aktivitas pengendaliannya, yakni masih terdapat kelemahan dalam aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh account of risk yang masih merangkap sebagai pemasaran, analisa kredit hingga pemantauan. Sekian presentasi video saya, mulai dari pembahasan materi mengenai analisis permohonan kredit sampai review jurnal terkait materi tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Epi Dian Kartiksari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku dosen pengasuh atas bimbingannya dalam tugas ini, dan saya juga berterima kasih kepada semuanya karena telah menonton video presentasi ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kata penyampaian materi. Semoga presentasi ini berguna dan memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.